Lupa Indonesia itu dari timur ke barat itu mungkin ujung ke ujung itu ada 8.000 kilometer ya, hampir 8.000 kilometer atau 7.000. Terus penduduk kita 280 juta orang. Kita di antara 4 negara yang paling penuh itu ya mungkin cuman kita yang nggak bikin pesawat tempur sendiri gitu. India, Amerika, China semua berkemampuan tersebut. Kita kok jadi apa ya, jadi kayaknya terlena dengan kesederhanaan dan terlena dengan kenyamanan beli dari luar itu gampang, lebih murah dan tidak berisiko. Nah di situ karena apa namanya, karena saya bersama Mas Adi ketemu berapa kali, dia orangnya juga seorang maverick, saya ketemu orang yang lebih maverick dari saya gitu. Nah, dia apa namanya, dikenal di kalangan industri pertahanan itu sebagai seseorang yang visioner dan tidak kenal takut. Kalau nggak punya uang aja takut. Sama istrinya takut. Iya, justru karena pertanyaannya dari mana uangnya nanti mau bikin berani-beraninya bikin jet tempur gitu. Ya itu, keberanian itu kan kadang-kadang belum tahu juga uangnya dari mana. Orang berani ngelamar juga ada yang mikir uangnya, ada yang mikir uangnya belakangan gitu. Ngelamar cewek gitu. Nah, kita di sini kan udahlah, kalau kita mau ikut prosesnya ini harus gimana-gimana nggak akan jadi. Udah, kita sekarang kalau saya boleh katakan mentransformasi diri kita menjadi seniman saja. Saya akan menjadi seorang seniman di mana metodologi sains itu adalah media seni saya. Gimana pun itu ceritanya. Ada salah, ada benar, ada kritikan, ada pujian. Itu hal yang netral buat kita. Kita terima semuanya. Sekarang kalau kita mikirin dari uang, nggak akan jadi-jadi, Pak. Kan gini, kayak kita mau merdeka, senjatanya dari mana? Kita mau merdeka, siapa yang nanti ngebiayain negara kita pas udah merdeka gitu kan? Sama aja kan dulu. Yang penting kan dulu proklamasi dulu. Indonesia kan kayak gitu kan. Proklamasi pakai selembar kertas, pakai mesin ketik pinjam dari orang, bekalnya nasi goreng sama kopi, merdeka nggak apa jadi Indonesia? Iya kan? Nah itu dengan semangat tersebut gitu ya. Maksudnya kita di sini punya fasilitas yang lebih daripada pendiri negara kita yang dulu. Masa sih kita berpikirnya kecil gitu, jadi apa namanya, jadi apa istilahnya generasi penerusnya lah ya, di Indonesia gitu. Jadi akhirnya oke, yang penting jadi dulu deh mock-up misalnya. Ya. Nah, nanti atau berpikirnya itu berpikir yang deket dulu aja. Oh enggak Pak, ini sudah dipikirkan jauh prosesnya. Jadi kalau saya boleh tunjukkan runut ceritanya, jadi di dalam desainnya kita itu ada 2 jenis desain. Ada jenis delta kanan dan ada jenis wingtail. Saya sendiri adalah proponent desain delta kanan. Saya alirannya agak sedikit Eropa dalam mendesain pesawat, karena mereka memiliki efisiensi mekanika terbang yang terbaik. Walaupun trade-off-nya adalah biasanya mereka memiliki kebutuhan kontrol yang lebih rumit karena sifatnya yang lebih tidak stabil daripada counterpart-nya yang wingtail. Walaupun yang wingtail juga yang tidak stabil ada, seperti F-16 dan F-35. Oke, kita maju. Visi, strategi, dan mode operasi pesawat tempur di masa yang akan datang, atau di masa yang depan. Pertama adalah network centric warfare. Di masa yang akan datang, pertempuran itu akan berbasis kepada informasi. Membagi informasi sasaran, membagi informasi informasi, membagi dan memproses informasi tentang aksi yang akan dilakukan. Itu akan menjadi inti dari pertempuran masa yang depan, masa yang akan datang. Terus di dalam pesawat tempur itu akan di-enhance oleh UCAV untuk enhancing dan extending capability-nya. Apakah itu sekedar mengangkut bahan bakar, apakah itu ikut melakukan strike, atau bahkan kalau kita pernah nonton film stealth yang ada Jessica Biel-nya, apakah pesawatnya juga ikut bertempur melawan pesawat lain. Di sini gambar yang kami tunjukkan itu adalah gambar F-22 Raptor sebagai Air Superiority Fighter, F-35 sebagai multi-role fighter, dan ada Boeing XQ-58A sebagai refueling drone.
Jadi di masa yang akan datang itu mundane task atau tugas-tugas yang tidak membutuhkan keputusan tinggi itu akan dilakukan oleh robot. Nah, dalam hal ini UCAV atau UAV. Terus berikutnya adalah aircraft role and mission versatility. Apa sih peran pesawat yang akan dibuat? Di sini constraint-nya adalah kita tidak bisa bikin pesawat yang besar untuk saat ini. Pesawatnya harus kecil. Kalau kecil berarti tidak bisa menjadi air superiority fighter. Karena air superiority fighter ukurannya harus tertentu sehingga bisa terbang di atmosfer yang tipis atau sampai 65.000 feet. Sedangkan untuk pesawat kecil seperti F-35, F-16, dia terjebak pada misi multi role karena dia memiliki kemampuan kemampuan pertempuran udara, tapi tidak menjadi air superiority fighter karena tidak bisa terbang di ketinggian tertentu. Air superiority fighter di kelasnya apa? Air superiority fighter itu adalah Sukhoi 27 saja, terus F-22, F-15, Eurofighter Typhoon itu adalah semi multi role dan air superiority fighter. Jadi dia multi role aircraft yang bisa menjadi air superiority. Terus Rafale masuk nggak? Kenapa? Rafale tidak. Rafale itu pesawat multi role aircraft karena dia kecil. Dia punya combat range yang lebih kecil dan dia punya ceiling yang lebih rendah daripada Eurofighter Typhoon. Nah, itu kenapa kelas-kelas pesawat tempur itu bermacam-macam. Amerika menggunakan 2 tier sistem pesawat tempur, bahkan 3 ya, sama khusus strike fighter, karena memang tugasnya itu beda-beda. Ada yang tugasnya itu combat air support, kayak seperti A-10 kode depannya assault aircraft. Ada yang kodenya F fighter yang multi role seperti F-35 dan air superiority seperti F-22. Karena percuma kita punya multi role fighter kalau dibabatin sama air superiority fighter. Jadi misinya nyerang musuh itu dilakukan oleh multi role fighter, yang jaga multi role fighter ini yaitu air superiority fighter. Itu kenapa kita butuh sebetulnya Sukhoi 27, F-15. Ya Sukhoi 35 lah mungkin ya kalau ya, sekarang. Sukhoi 35 itu modernisasi dari Su-27. Ya karena kalau kita bicara Su-27 dalam benak netizen tuh itu udah di old fighter lah ya. Bedanya Sukhoi 27 sama Sukhoi 30 sebetulnya wing loading aja. Bukan cuma jumlah awaknya 1 sama 2. Sukhoi 27 itu punya wing loading yang lebih rendah sehingga bisa terbang di atmosfer yang lebih tinggi. Nah, sedangkan Sukhoi 30 dia tugasnya bawa senjata, dia multi role fighter, mau serang laut, serang permukaan dan lain-lain, tapi dia trade off-nya tidak bisa terbang di atmosfer yang lebih tinggi. Itu. Jadi profil misinya itu sudah berbeda. Kalau Rusia itu istilahnya karena negaranya besar, ya dia juga butuh multi role fighter yang berat juga, heavyweight multi role fighter.